salat subuh yang dia biasanya menjelang salat di masjid bersama kita yang dia pulang beliau dipersilakan dengan segala macam. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن حضرت سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله ورسول الله محمد بن عبد الله أما إلى أحباب الأئمة المجتهدين ومقلدين بالدين وعلماء العامين وقوهم بسم القرآن بسم الله تابعين تابعين بإحسان الله من الدين مؤلف هذا كتاب الشيخ الصمد بن الرحمن قريما والشيخ صاحب البداية عبد الرحمن صديق بن محمد حبيب والشيخ كاجين ورحمة الله الدين والشيخ محمد أسعد بن عبد الرحمن صديق والشيخ هدي عبد الرحمن والشيخ كاجي محمد زيني بن عبد الغني والشيخ كاجي أمران بن أنقرة والشيخ كاجي محمد أرسل محمد أسعد بن عندي أرقن والجماعة أستاذي وسلام أبو الرحيم والشيخ هاي زمان مولاي الشيخ هاي زمان جلين الشيخ زين العالمين بن عبد الصمد والشيخ كاجي عبد الفتاح منبع والشيخ كاجي شواني عبد المنير والشيخ Halil Bangkalan ya Hamid Pasuruan boleh semua Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Kelampayan sama nama dari Abdul Qadir Al-Jilani Muhammad Yaqub bin Isa bin Yazid Al-Bustami Junaid Al-Baghdadi Imam Asr Al-Duridi wa li Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Ahmad Al-Badawi wa Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali wa Ali wa Sulih wa Faraih wa Al-Muhajir Allah Muhammad bin Isa wa Sulih wa Faraih Al-Habib Abdullah bin Ali wa Al-Haddad wa Al-Habib Abdullah bin Ali wa Al-Adarus وإلى حضرة البلجاء بن مكة بن عباس بن السم بن أبا العباس سيدنا حيدر عليه السلام والدينا ووالدي محمد وأمتهم وأمة المسلمين أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انفعنا بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب فقهنا في الدين وعلمنا التأويل بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Subuh ini sudah bisa melaksanakan sebagian dari tugas sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia kecuali yang sepantasnya mereka itu beribadah. Oleh sebab itu kita berharap kepada Allah dengan penuh pengharapan bahwa ibadah kita yang banyak taksirnya, banyak kurangnya, tapi mengharap kepada Allah bahwa semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian duduknya kita di tempat yang mulia ini beserta dengan orang-orang yang dimuliakan Allah. Semoga menjadi penghapus dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran dan tetangga kita yang mukmin dan muslim semuanya diampuni oleh Allah berkat kita duduk beriktikaf di masjid ini serta langkah-langkah kita menuju ke tempat yang mulia ini. Kemudian mari kita tambahi dengan niat-niat yang baik yang lainnya, yaitu niat menghidupkan masjid, niat untuk bersilaturahim, niat untuk menuntut ilmu, niat untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul,
niat untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semua niat ini tentunya akan menjadi nilai tambah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita memohon kembali kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan pahala kepada kami, maka berikan pahala itu juga kepada kedua ibu bapak kami. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengharapkan syafaat dari Rasulullah, mengharapkan berkumpul dengan Rasulullah, mengharapkan semua hajat baik hajat dunia dan akhirat Allah taala kabulkan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung yang lalu, yang wajib kita i'tiqadkan, wajib kita mengiktikadkan, yaitu dan demikian lagi wajib atas mereka itu, mereka kita maksudnya percaya akan syafaat. Syafaat dari segala anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kita akan mendapat syafaat pertolongan dari segala nabi-nabi, tapi sesudah mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi miftahnya, pembuka dari segala syafaat itu tidak ada satupun dari seluruh nabi kecuali sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang mendapat syafaat secara langsung udah maksudnya kan dibagi itu. Makhluk itu di padang mahsyar kita terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama yang qurratun muhajjalin. Seluruh tubuh mereka bercahaya terang sehingga tidak ada yang kesusahan di padang mahsyar. Mereka di padang mahsyar bergembira, wa alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan di padang mahsyar mereka bertemu dengan zuriat mereka, baik zuriat ke atas, abah, baik datuk ke atas atau yang ke bawah. Mereka sudah ketemu di padang mahsyar. Bergembira di padang mahsyar karena di bawah naungan aras. Aras itu adalah tempat yang paling indah. Jadi ini melihat aras rami. Nah, karena rami itu rasanya hanya sebentar di padang mahsyar. Nah, ini kelompoknya udah nyaman bener ini. Ada lawas cep hilangan. Langsung masuk surga. Itu ya kelompok bi ghairi hisab. Tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok ini. Nah, yang betul-betul ujar Rasulullah 70.000 yang masuk surga bi ghairi hisab. Ujar sahabat, ya Rasulullah mau 70.000 kada tak masuk kami. 70.000 hasa duniaan mulang tak. Ujar Nabi, setiap satu orang nang dari nang 70.000 itu akan membawa 70.000. Nah, kita banyak ada yang lainnya lagi, banyak dari kelompok-kelompok yang Allah Ta'ala anugerahi yang bighairi hisab. Nah, sebabnya kita berdoa diantaranya, ya Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, aman engkau menghitung ini di akhirat, tapi hitunglah dengan perhitungan yang paling ringan, paling mudah. Jadi karena yang kelompok nangurratul muhajjalin itu sudah selesai. Yang kedua karena kelompok yang kafir munafik. Itu kadang alih juga itu gelap sama sekali. Jadi biaya-biaya keconggolan di situ kada lawas masuk neraka lagi. Karena nang dihitung ini yang antara. Nah, tarangnya ada, kadepnya ada juga. Ya, kadang-kadang timbul, kadang-kadang tinggal dalam cahayanya. Nah, ini nang
nang banyak berhitungnya dah. Nah, kelompok inilah yang sibuk kena di padang mahsyar meminta pertolongan, yaitu minta kepada Nabi Adam, ujar Nabi Adam, nafsi, aku punya kesalahan. Jadi Nabi Adam, aku pada sanggup untuk memberikan pertolongan nafsi. Nah, aku Nabi Adam tak makan buah khuldi, sedangkan Allah Ta'ala melarang aku makan. Allah sekarang sangat murka. Ujar Nabi Adam tuh datangi Nabi Nuh, ya kan? Datangi Nabi Nuh, ujar Nabi Nuh, aku punya kesalahan juga, aku pada sanggup memberikan syafaat. Itu asalnya tau. Kesalahanku karena aku kada sanggup lagi menahan 950 tahun mengajak umat kada mengikut, akhirnya aku minta wan Allah, ya Allah binasakan aja umat ini, gitu kan. Aku kada sabar lagi, kada sabar 950 tahun, kada sabar nang apa awak sama kami anu ini aja kan. 950 tahun Nabi Nuh. Kemudian datang kepada Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, aku punya kesalahan. Nah, kemudian kepada Nabi Musa, ujar Nabi Musa, aku punya kesalahan. Kemudian datang kepada Nabi Isa. Jaraknya mereka mendatangi itu di dalam hadis itu selama 1000 tahun. Hanyar ketemu 1000 tahun, hanyar ketemu. Banyak mendatangi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu ujar Rasulullah, ana laha. Memang pada masa ini akulah yang punya tanggung jawab, ujar Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah lah yang disuruh untuk hadisnya itu ada bermacam, ada yang dipadahkan bahwa Allah nang menimbang, tapi di hadis lain memadahkan bahwa yang menimbang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menimbang umat nih, yang menimbang kena Rasulullah. Itu sebabnya Rasulullah itu ketika menimbang kan panggilan curang. Rasulullah menimbang curang. Bila kebaikannya itu sedikit, keburukannya lebih banyak. Ambil sidin sorban, buat sidin kepada nang kebaikan. Bebarat, manang, ada nang muyak wana Nabi melihat ini deki sorban kada mampan, deki baju kada mampan, sidinnya nang bebuat sama sekali. Lang bebuat ke anunya ketimbangan nang kebaikan. Akhirnya menang juga. Akhirnya masuk surga, ujar Jibril, Muhammad panggilat. Ya Allah, Muhammad panggilat. Ujar Allah Ta'ala, aku sudah berjanji awan inya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatar. Aku akan memberikan kepada Nabi Muhammad itu kaina di akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan memberikan kepadanya, yaitu dan ia akan merasa senang dengan pemberian itu, yaitu syafaatil uzma. Sebabnya kita nih mudah-mudahan bisa-bisa banyak-banyak membaca salawat kemampuan kita lah. Nah, dengan salawat itu pasti Allah akan memberikan syafaat. Nah, untungnya awan kita nih membaca salawat itu hendak ikhlas, kada ikhlas dapat pahala. Nah, ini untungnya untuk pembacaan salawat. Hendak ikhlas kah, kada ikhlas kah, pahalanya dapat. Cuman tingkatannya aja, ada yang lebih besar, ada yang kada. Tapi setiap membaca salawat pasti dapat pahalanya. Nah, ada amaliyah nang lain tuh apabila ada penyakit rusak. Bila ada penyakit rusak, misalnya ria, ujub, sum'ah.
Itu kada dapat pahala, tapi membaca salawat dapat terus sambil ma'ayun anak. Sabujurnya kan ini bukan karena Allah ma'an toh banyanyinya kan. Banyanyi itu bukan karena Allah, karena ma'ayun anak. Oleh tapi dapat terus pahalanya. Nah, itu untungnya. Apalagi itu nang apa namanya pertandingan betanding tuh anda dapat apa ya, juara leh. Nah, dapat aja tuh pahalanya atau baca salawat. Ini untungnya. Amun mengaji Quran, empat betanding. Amun ada karenanya sedikit saja. Aku nih hendak jadi juara, kada dapat pahala. Nah, baca Quran. Tapi baca salawat dapat terus. Itulah. Ada seorang bibini ditugaskan memerankan bola film Rabi'atul Adawiyah, menjadi pemeran Rabi'atul Adawiyah. Hanya baru-baru ini aja. Kemudian karena ini tugasnya menjadi Rabi'atul Adawiyah, itu kan paling banyak baca salawat. Rabi'atul Adawiyah itu 15.000 seharian semalaman, itu paling kurang. Jadi baca salawat. Akhirnya Sidin yang bibini ini baca salawat. Karena tugas peran. Sesudah itu pada satu malam mimpi awan Rasulullah. Padahal jadi bintang film. Datanglah kepada Habib Umar Al-Hafiz. Ini masih hidup kan di Yaman. Ya Syekh, aku tadi malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Sedangkan aku ini bintang film. Aku memerankan Rabi'atul Adawiyah. Jadi aku banyak membaca salawat. Dan membaca salawat itu karena peranku. Jadi ujar Habib Umar Al-Hafiz, itulah Rasulullah. Apakah engkau karena Allah atau tidak karena Allah, maka Rasulullah itu akan mendengar salawatmu. Nah itu sebabnya kita membaca salawat. Sekali kita membaca salawat, untungnya bukan untuk kita, tapi umat bapak kita dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu mama kita akan dapat, abah kita dapat. Kenapa? Ketika seseorang itu mau mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah langsung menciptakan makhluk berupa malaikat yang didatangkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kita baca tuh karena datang kepada Nabi Muhammad bahwa si A bin, pakai bin. Si A bin B membaca salawat kepada engkau ya Rasulullah. Jadi ujar Rasulullah, aku tahu, aku mendengar. Nah, aku tahu dan aku mendengar. Jadi setiap bacaan salawat kita itu didengar dan diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mengetahui? Bagaimana Rasulullah bisa mendengar? Sebab di dalam syair-syair itu kan dipadakan anta syamsun anta badrun. Nabi Muhammad itu bagaikan matahari dan bagaikan bulan purnama, matahari yang penuh. Matahari itu apapun yang ada di dunia ini disinarinya. Jadi kayak itu juga setiap bacaan nyambungnya ke situ. Karena bila malam seperti bulan purnama, semuanya terang. Artinya tetap menyambung apapun yang kita baca kepada Rasulullah. Itu sebabnya Rasulullah itu diibaratkan anta syamsun anta badrun. Engkau adalah matahari dan engkau adalah bulan. Nah, jadi nyambung. Kemudian salawat yang kita baca tadi, ujar malaikat itu sesungguhnya si anu bin si anu, maka mendapat syafaatlah kedua ibu bapaknya dari bacaan seorang anak. Kemudian malaikat itu naik ke bawah arasy,
kemudian inya mengadu awan Allah Ta'ala, bukan berarti Tuhan berdiam di aras. Kemudian ujar Allah Ta'ala, aku ketahui wahai malaikatku yang aku ciptakan, bersalawatlah engkau sampai hari kiamat. Dan pahalanya diberikan kepada orang yang bersalawat tadi. Nah, itu sebabnya salawat itu kadada habisnya. Ketika aku Isra dan Mi'raj pada Nabi, aku melihat satu malaikat yang memenuhi alam. Tangannya penuh. Jadi aku bertakon lawan Jibril ini siapa? Malaikat nang ini nih. Oh ya, Jibril itu tukang catat dari segala kebaikan yang naik. Jadi jar Nabi, aku bertakon nih, adakah sesuatu yang engkau tidak mencatatnya? Jadi ujar malaikat itu ada, aku kadang-kadang catat, ada sanggup mencatat. Kenapa? Ketika umatmu membacakan salawat kepada engkau, maka aku kadang nulis. Jadi ujar Nabi, kenapa? Maka pada ditulis. Sebab setiap inya membaca salawat satu kali, maka 70.000 malaikat membaca salawat untuk Nabi dan pahalanya untuk orang yang membaca itu. Jadi amun kita baca sekali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu malaikat 70.000 mairingi. Nang 70.000 ini pahalanya untuk kita. Oleh sebab itu ya malaikat sanggup aku nulis. Nah, amal nang lain aku bisa menulis. Nah, oleh sebab itu kita mudah-mudahan termasuk dalam golongan orang yang mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentunya kita sesudah Nabi itu memberi syafaat, baru nabi-nabi yang lain memberikan syafaat. Dan itulah untungnya kita ini menjadi umat Nabi Muhammad yang kita kada pernah meminta, tapi Allah Ta'ala jadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad, orang-orang yang pertama masuk surga. Sebelum umat yang lain dihisab, maka umat Nabi Muhammad lah yang pertama sekali dihisab dahulu. Selesai umat Nabi Muhammad, hanya umat yang lain. Untungnya kita bersyukur kepada Allah karena dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang memberi syafaat sesudah Nabi Muhammad, anbiya. Kemudian asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, kemudian ini adalah yashfa'u yaumal qiyamah salas, yang akan memberi syafaat pada hari kiamat itu yang paling besar. Maksudnya yang paling besar ada 3. Al-anbiya, tsummal ulama, tsummas syuhada. Pertama para nabi-nabi, kemudian orang-orang alim. Orang alim itu yang memberikan syafaat. Kemudian yang nomor 3 orang mati syahid. Kenapa? Maka orang alim berdahulu daripada orang mati syahid. Sebab kedudukan orang alim ini seperti kedudukan para nabi. Nah, kedudukan para nabi. Itu sebabnya ulama didahulukan untuk memberikan syafaat pertolongan. Kemudian baru syuhada. Maka kemudian maksudnya adalah sekalian mukmin atas sekira-kira kemegahan anugerah dan derajat mereka itu kepada Allah. Jadi setiap orang nantinya akan menolongi saudaranya, gurunya menolongi murid-muridnya, muridnya menolongi guru-gurunya.
Jadi sama-sama memberikan pertolongan sampai kawan kita akan memberikan syafaat kepada kawan-kawannya sekalipun kada alim akan memberi syafaat samuaan sampai benda-benda di alam ini akan memberikan syafaat pertolongan. Benda-benda di alam nih akan memberikan pertolongan, bukan manusia aja. Ini kita subuh tadi nih, berjalan dari rumah, yang kita lalui kan jalan. Maka jalan itu kena akan memberi syafaat kepada kita. Aku bersaksi bahwa inya subuh tolak ke masjid ya Allah. Maka tolongi inya. Kan ini memberi syafaat semuaan rumput yang kita lewati, pohon, rumah, atau tempat duduk yang kita dudukkan hari ini, itu akan memberi syafaat, akan memberikan pertolongan. Itu sebabnya disunatkan bagi orang yang sembahyang untuk setiap 2 rakaat inya sembahyang supaya berpindah tempat, bergeser. Ya lah, ini sembahyang sini nih 2 rakaat, imbahnya bergeser sedikit supaya setiap tempat itu kayaknya menjadi saksi, yaitu menolongi orang itu kayaknya di akhirat. Asal syaratnya jangan menurunkan derajat. Menurunkan derajat jangan, misalnya ini kita sembahyang sunat di hadapan sini, sembahyang fardu belum lagi, sembahyang fardu belum, lalu pindah ke belakang, nanti jangan menghadap hingga sedikit saja. Sebab ke belakang itu kena rugi di sop. Nah, kerugian dari pahala sop. Nah, lau ya'lamun nas ma fin nida was-safil awal summa lam yajidu illa istahimmu. Seandainya orang manusia itu mengetahui apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang yang tukang azan dan orang yang berada di saf awal, kemudian dia tidak mendapatkannya kecuali dengan beundi, maka mereka siap untuk beundi supaya dapat di saf awal. Nah, jadi pindahnya itu kalau belum sembahyang fardunya jangan ke belakang, paling ke samping. Amun sesudah sembahyang fardu kan kita kada memerlukan tempat itu lagi, boleh aja ke belakang. Nah, jadi tempat itu pun kena akan menjadi saksi. Nah, dari setiap orang. Nah, maka barang siapa tinggal daripada mukmin itu di dalam neraka, masih juga ada nanda tinggal nih. Padahal tiada baginya seorang yang akan memberi syafaat akan dia, masih ada imannya. Yang penting ada imannya, niscaya dikeluarkan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan anugerahnya. Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata kasih sayang Allah. Inya nang dalam neraka ini, yang di dalam neraka nih, naudzubillah, mereka itu selama di dalam neraka dilupakan dengan Nabi Muhammad. Itu dulu dilupakan. Jadi inya kena siksa. Diingat awan Nabi Muhammad. Nah, sesudah sekian lawas dalam neraka, Allah Ta'ala jadikan inya ingat awan Nabi Muhammad. Nah, ketika ingat awan Nabi Muhammad, lalu mereka berteriak. Nah, minta tolong, wah Muhammad, wahai Muhammad, kami di dalam neraka. Datang malaikat. Kau nyambut Muhammad, siapa Muhammad? Muhammad itu adalah pembawa Al-Quran waktu kami di dunia. Nah, karena hanya malaikat itu datang kepada Rasulullah untuk memberitahukan bahwa ada umatmu masih di dalam neraka. Nah, maka Nabi awan sahabat mendatangi itu kan mendatangi dalam neraka, kada
dibukakan Allah Ta'ala hijab sehingga Nabi melihat orang-orang yang di dalam neraka. Lalu Nabi sujud kepada Allah dan kada mengangkat kepalanya kecuali sesudah diampuni yang di dalam neraka itu. Ketika diangkat dari dalam neraka, kemudian mereka disuruh untuk mandi di Telaga Kausar, hanya dimasukkan ke dalam surga. Ini Nabi Muhammad ini pemberi syafaatil uzma yang paling besar, baik di padang mahsyar, baik semuaan mulai dalam kubur itu sudah memberi syafaat. Nah, dalam kubur aja sudah beri syafaat. Oleh sebab itu ketika kita meninggal Rasulullah datang. Ketika datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu malaikat berkata, "Mada taqul li hadzal rajuli alladzi bu'itsa fikum wa fin nasi ajma'in." Itu masih dalam kubur lagi. Mada taqul, apa yang bisa engkau katakan tentang seorang laki-laki yang datang kepadamu pada hari ini ketika kau masuk ke dalam kubur? Alladzi bu'itsa fikum wa fin nasi ajma'in, yang ia diutus kepada kamu dan seluruh makhluk. Ujar yang dalam kubur karena melihat Nabi Muhammad, huwa sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ia mengetahuinya kita seseorang ini dengan Nabi Muhammad dikarenakan kita mengikut apa yang diperintahkan, sembahyang segala macam, lalu kita langsung kenal awan Nabi Muhammad ketika dalam kubur. Sedangkan orang-orang kafir dan munafik, Nabi datang juga ke kuburnya. Datang. Itulah sifat rahmat lil alamin itu. Kasih sayang kepada seluruh makhluk. Jadi Nabi datang. Cuman mereka itu menjawab, aku kada tahu siapa ini. Mereka itulah yang disiksa di dalam kubur. Karena aku kada tahu siapa ini. Ketika ia di dunia mendustakan Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad datang. Ada sebagian lagi, innaullah aku mengatakan. Ini yang mana yang aku mengatakan ini beribadah kan, tetapi beribadah tapi orangnya mukmin, ya kan? Nah, jadi mukmin tapi jarang beribadah. Nah dulu aku mengatakan. Nah itu hanya ada pertanyaan marrabbuka. Nah, marrabbuka, hanya ada pertanyaan. Bagi orang yang mengatakan huwa sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat itu kada jadi bertakon. Dosah kita bertakon mangali bener ini bosnya ada nih. Bosnya ada, kita bolehkan aja lagi. Nah, itu. Jadi nyaman nih, bubuhan nyaman. Mudah-mudahan kita masuk kelompok yang tidak ditanyai lagi oleh malaikat mungkar dan nakir. Ya Allah. Nah, dan apabila ada seseorang yang mendapat syafaat, ada lagi dapat syafaat, niscaya dikeluarkan oleh Allah dengan anugerahnya, maka tiada kekal mukmin di dalam api neraka. Dan jikalau ada iman seorang di dalam hatinya satu dzarrah, seperti satu semut yang kecil sekalipun, niscaya dikeluarkan daripada api neraka, maka masuklah ia ke dalam surga. Itu pasti kayak itu. Pokoknya asal ada iman, matinya beriman. Oleh sebab itu orang-orang dahulu dari Nabi Khidir seorang, Nabi Khidir, ya Rasulullah, tolongi aku. Ujar Nabi, nangapa? Aku ni takutan imanku ni tercabut. Imanku hilang ketika aku mati. Doakan aku dan berikan aku amalan supaya imanku jangan lepas. Nah, Nabi
Nabi Khidir minta doakan, minta amalan supaya jangan iman terlepas ketika mati. Nabi Khidir, kita nabi gade, keturunan nabi gade, kita tenang-tenang aja. Iya kan? Aneh begitu nih. Rasul nabi minta tolongnya padahal ada tapi lah takutnya para ambia itu kepada tercabutnya iman. Akhirnya ujar Nabi amalannya ya kita amalkan saban subuh tuh biasanya dah subuh. Ya, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. 40 kali atau 41 kali ya Nabi amun orang mengamalkan itu maka imannya akan dipelihara. Nah oleh sebab itu amun kita datang ke masjid nih datang ke masjid ini belum azan subuh maka sembahyanglah tahiyatul masjid. Tapi amun kita datang ke masjid, orang sudah azan. Orang sudah azan. Nah, talah orang azan. Maka jangan melakukan sembahyang tahiyatul masjid. Tapi cukup dengan melakukan sholat sunat subuh. Dan memasukkan niat tahiyatul masjid ke dalamnya. Ke dalam sunat subuh. Dan sunat subuh sesudah azan itu 2 aja, jangan berlebih. Jangan berlebih. Itu aja, 2 aja. Imbah itu disuruh kita membaca tasbih kah, baca salawat kah, baca Quran kah. Jadi 2 rakaat saja amun orang sudah azan. Nah, kalau sudah azan 2 rakaat aja lagi. Jadi kada perlu lagi melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi 2 rakaat itu aja yang diperintah. Tidak usah lebih. Nah, kecuali aku ada qadoan. Ada qadoan itu kan lain lagi. Cuma qadok lah. Nah, imbah itu duduk lagi yang membaca yang tadi. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 41 kali. Nah, setelah tenang disuruhkan yang disuruh kita untuk melakukan. Jadi kada usah memperbanyak sembahyang apabila sudah azan. Nah, itu dulu lah. Kemudian wajib bagi kita etikatkan bahwasanya segala sahabat Nabi yang paling afdal. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghir zalimin lil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghir zalimin lil zalimin. وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين